Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berada di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas konsep fisika kelas 11, materi mengenai kesetimbangan benda tegar. Apa itu kesetimbangan benda tegar? Nah, Bapak tuliskan dulu konsep tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Nah, berarti di sini ada beberapa kata kunci sebetulnya. Yang pertama, sistemnya harus setimbang. Yang kedua, tinjauannya adalah benda tegar. Jadi yang pertama, sistem setimbang. Dan yang kedua nanti akan Bapak bahas konsep tentang apa itu benda tegar. Ya, sistem setimbang kita tahu bahwa setimbang itu bisa dikatakan bisa setimbang yang stabil, ada yang labil. Nah, nanti Bapak akan jelaskan. Sistem setimbang menurut konsep fisika, nah ini dinyatakan ada dua konsep. Yang pertama, yang dinyatakan sistem setimbang itu adalah sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Sigma F sama dengan 0 berarti pada sistem tersebut total gaya yang bekerja resultannya harus sama dengan 0. Yang kedua, karena kita udah belajar sistem torsi, sistem rotasi, maka dituliskan sigma torsinya itu juga sama dengan 0. Jadi ada dua nih syarat setimbang dalam konsep fisika yang akan kita pahami, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Yang akan dibahas sistem setimbangnya yaitu benda yang tegar. Bukan tegar penyanyi ya. Nah, di sini benda tegar. Apa yang dinamakan konsep benda tegar? Kembali lagi itu berhubungan dengan momen inersia. Betul. Jadi tidak lepas dari momen inersia sistem. Ada momen inersia titik, ada momen inersia benda. Jadi kembali lagi ke pertemuan sebelumnya tentang konsep momen inersia. Oke, kita pahami dua konsep ini. Nah, nanti yang akan Bapak bahas yang pertama dulu, yang sistem-sistem apa aja sih yang sigma F-nya itu sama dengan 0. Nah, ya, yang resultan gaya pada sistem, resultan gaya pada sistem sama dengan 0. Contoh kasus, Bapak gambarkan ya di sini ya. Bapak punya sebuah sistem dengan cara mengikatkan tali pada sistem tersebut. Nah, tali tersebut diikatkan pada sebuah dinding yang membentuk siku-siku. Nah, ini dinding, Bapak arsir, kemudian ini tali kita rentangkan. Nah, di sini dikasih balok. Gitu ya. Kasih balok. Maka sistem itu akan bergerak atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Ya, kembali lagi. Resultan gaya yang bekerja pada sistemnya itu sama dengan 0. Nah, kita uraikan gaya-gaya apa aja. Kan gitu ya. Jadi langkah selanjutnya, tunjukkan gaya apa aja yang bekerja pada sistem itu. Yang pertama pastinya ada tali. Tali berarti ya di sini ada gaya tegang tali. Ini T, ini T, TT. Ah, bukan TT yang nenen ya. Jangan ngeres, ini ada T1, ini ada T2 ya. Nah, di sini ada gaya apa lagi? Pada balok. Pada balok itu ada gaya berat, W-nya. Nah, ada lagi nggak? Ya udahlah, cukup ya, banyak-banyak amat. Nanti pusing ya. Di sini ada 3 gaya yang bekerja pada sistem. T1, T2 dan W. W itu adalah gaya berat dari sistem. Sigma F sama dengan 0. Kita tuliskan ya. Menurut hukum Newton berapa nih? Hukum Newton 1 ya. Sigma F resultan gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita coba uraikan sistemnya berarti pada sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X, apa aja gaya yang bekerja pada sistem yang berada pada sumbu X? Cuman satu yang terlihat pada gambar, yaitu T2 saja. Sedangkan yang T1 ini kemana? Kok nggak berada pada sumbu X dan sumbu Y? Berarti mau tidak mau kita harus uraikan si T1-nya. Penguraiannya terhadap sumbu X kita sebut T1X dan terhadap sumbu Y itu ada T1Y. Oke. Nanti kita kembali setelah pariwara berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.